Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus kebijakan publik. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmat Soleh, mahasiswa aktif semester 7 dari jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi sektor publik dengan nomor pokok mahasiswa 06 1940 512044. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan pelayanan publik dengan dosen penggampu Bapak Dr. Haji Muhammad Hoyindri Mukoib MM. Sebelumnya, teman-teman, apakah sudah mengetahui mengenai siklus kebijakan publik? Siklus kebijakan publik sendiri merupakan hal yang sangat sering kita dengar di media massa. Tetapi memang kita banyak bertanya-tanya mengenai bagaimana sih siklus dari kebijakan publik itu sendiri. Baiklah, saya akan mencoba membahas ini secara singkat. Sebelum mengenal mengenai siklus kebijakan publik, kita harus lebih dahulu mengetahui pengertian siklus kebijakan publik. Siklus kebijakan publik merupakan serangkaian tahapan dari terbentuknya suatu kebijakan publik. Kebijakan publik yang kita dirasakan sekarang itu melalui berbagai rangkaian tahapan yang dilalui oleh para pemangku kebijakan. Hasilnya kebijakan publik yang kita rasakan saat inilah. Secara singkat, siklus kebijakan publik sendiri ada 5, yaitu pertama penyusunan agenda, kedua formulasi kebijakan, yang ketiga adopsi kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, yang kelima evaluasi kebijakan. Dari kelima tahapan ini mereka saling terkait, di mana penyusunan agenda akan menghasilkan agenda pemerintah. Dari agenda-agenda pemerintah tersebut harus dioptimalisasi mengenai formulasi dan legitimasi kebijakan. Formulasi dan legitimasi kebijakan oleh pemangku kebijakan tersebut harus disepakati dan dicari alternatif terbaik sehingga dihasilkan kebijakan. Dari kebijakan tersebut harus diimplementasikan atau dilaksanakan dan dipenuhi oleh unit-unit dengan bantuan masyarakat. Kemudian hasil dari implementasi tersebut yaitu tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan ini untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau pelanggaran terhadap kebijakan yang sudah disepakati. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi dampak kebijakan. Evaluasi dampak kebijakan ini berdasarkan apakah kebijakan yang diambil sebelumnya dapat berdampak dengan masyarakat atau tidak. Jika kurang berdampak, maka akan dihasilkan kebijakan baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin demi poin dari siklus kebijakan publik. Yang pertama yaitu tahap penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda ini, Police Market membahas masalah yang masuk dan dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah tersebut perlu atau tidak ditangani karena memang masalah-masalah yang terdapat di masyarakat itu sangat banyak. Meskipun banyak masalah tersebut, tidak semua masalah dapat mencapai status agenda. Pemerintah akan menetapkan standar dari masing-masing kebijakan. Pemerintah pula mengetahui bahwa semua kebijakan itu perlu. Semua masalah perlu diselesaikan, tetapi ada yang bersifat urgent dan tidak. Oleh karena itu, maka permasalahan yang bersifat urgent harus didahulukan sehingga menghasilkan kebijakan untuk mengantisipasi dampak yang besar. Para ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam kebijakan publik ini. Hal ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Karena memang aktor-aktor dalam kebijakan publik ini sangat banyak, maka mereka juga memiliki banyak kepentingan yang harus didahulukan. Tapi memang kembali lagi bahwa tidak semua masalah dapat dimasukkan ke dalam status agenda dalam kebijakan publik. Tahap selanjutnya atau yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan secara umum, secara khusus, dan dijabarkan untuk dicari alternatif pemecahan yang terbaik. Dibuat banyak alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah tersebut. Masing-masing dari alternatif tersebut akan saling bersaing untuk dipilih. Dan setiap aktor kebijakan akan bersaing untuk menentukan alternatif mana yang terbaik.
Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah menjadi poin penting dalam hal ini. Kemudian, pada tahap yang ketiga, yaitu tahap adopsi kebijakan. Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada tahap sebelumnya, akhirnya ditetapkan salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan para aktor, misalnya mayoritas legislatif, atau oleh konsensus antar aktor. Alternatif tersebut harus disepakati terlebih dahulu oleh para aktor, yaitu mayoritas dari pemangku kebijakan. Informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif yang ditawarkan menjadi poin penting agar aktor memilih alternatif tersebut. Tahap yang selanjutnya atau tahap keempat, yakni tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan dilaksanakan oleh unit-unit administratif, badan, lembaga, serta semua masyarakat dengan memobilisasi berbagai sumber daya yang ada. Pada tahap ini, para unit-unit administratif akan mensosialisasikan mengenai kebijakan tersebut ke masyarakat agar masyarakat dapat mengimplementasinya. Bisa jadi implementasi kebijakan ini memperoleh dukungan atau bisa saja tidak memperoleh dukungan dari para pelaksana unit-unit administrasi untuk memobilisasi sumber daya. Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendala dalam tahap implementasi kebijakan. Tahap terakhir dalam siklus kebijakan publik yaitu evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diimplementasikan kemudian dinilai apakah sudah sejauh mana tingkat keberhasilan dan keefektivitasan kebijakan yang dibuat. Apakah kebijakan tersebut mampu memecahkan masalah untuk meraih dampak yang diinginkan atau malah menambah masalah di masyarakat sehingga menyusahkan masyarakat. Perlu diketahui bahwa sebelumnya para pemangku kepentingan akan membuat ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut meraih dampak yang diinginkan agar kriteria-kriteria tersebut dapat mengukur dan mengevaluasi kebijakan tersebut. Jika evaluasi tersebut sudah memenuhi kriteria atau melebihi kriteria, maka kebijakan publik yang ditetapkan dianggap berhasil dan dapat diteruskan. Jika terdapat kekurangan dari ukuran-ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan, maka kebijakan publik tersebut akan dibuat kebijakan yang baru atau disempurnakan agar dapat memecahkan masalah dan melewati ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai siklus kebijakan publik. Semoga rekan-rekan dapat memahami mengenai siklus kebijakan publik ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.